Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya hingga Allah SWT mengizinkan kita untuk mengisi waktu kita dengan amal soleh, dengan karya-karya kita hingga saat ini. Dan insya Allah pemirsa sekalian, pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi untuk mengingat, tentu ini bukan sebuah kajian yang ilmiah seperti para asatidz kita, sekedar mengingat, tanbih, tadhkirah buat saya pribadi dan semoga bermanfaat buat pemirsa Umat TV sekalian. Apa yang akan kita bahas adalah sebuah hal yang penting tentunya, tentang bagaimana kita meningkatkan SDM atau sumber daya manusia dari umat ini. Ada 3 hal yang kita istilahkan S3, sehingga mungkin kita bisa beri tema membangun SDM umat dengan mengejar S3. S3 ini yang insya Allah akan kita coba diskusikan, akan kita coba bicarakan pada kesempatan ini. Pertama, yang hendak kita kejar untuk membangkitkan, untuk membangun SDM umat ini, S yang pertama adalah standarisasi. Bagaimana kita sebagai umat berusaha untuk memiliki standar pribadi dari umat Islam ini. Dan ini jamaah sekalian atau rekan pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya ini diantara esensi dari pembinaan Islam. Inilah esensi dari kajian-kajian, dari taklim-taklim yang diadakan oleh kaum muslimin, oleh para ustadz kita, oleh para ulama kita, yaitu bagaimana mencetak pribadi muslim, bagaimana mencetak pribadi mukmin. Inilah yang kita maksud, memiliki standar pribadi mukmin, standar pribadi muslim. Sehingga misalnya kita selalu menyadari inilah proses yang kita inginkan. Kita melaksanakan pembinaan atau melaksanakan kajian. Misalnya kita membahas sebuah buku Riyadhus Shalihin, dia bukan sekedar proses memahami ilmu saja, tapi secara mendasar ini adalah proses untuk mencari atau untuk mencetak pribadi muslim yang memiliki standar sebagaimana yang disebutkan dalam pelajaran buku tersebut. Misalnya kalau kita mulai dengan Riyadhus Shalihin, misalnya di kajian Riyadhus Shalihin pada dasarnya bagaimana mencetak, kalau kita buka bab pertama, bagaimana mencetak pribadi muslim yang ikhlas kepada Allah SWT. Pribadi muslim yang bisa ikhlas kepada Allah SWT dengan modal hadis yang masyhur sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang masyhur. Jadi bagaimana dari hadis ini kita bisa mencetak pribadi umat yang terstandarkan dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Bagaimana setiap usaha mereka, setiap amal mereka, atau setiap karya yang hendak mereka ciptakan bangkit dari keikhlasan, dari usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kajian sebagai contoh misalnya seperti tadi dengan hadis dari innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang muslim memiliki tekad yang berbasis atas keikhlasan. Ya. Jadi ini diantara contoh standar. Hal lain ketika kita bicara tentang rukun iman, tentu tentang menanamkan keimanan, bagaimana iman menjadi juga standar pribadi Islam, standar pribadi muslim. Dan ini kembali pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah SWT, ini usaha kita, ikhtiar kita untuk menguatkan, untuk mencetak apa yang terdapat dalam buku-buku atau khususnya tentu yang utama dalam Al-Quran, dalam Sunnah, menjadi pribadi-pribadi yang terstandarkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah tersebut. Contoh tadi misalnya ikhlas. Ya, contoh lain kita belajar
ayat Al-Quran. Misalnya surah Al-Hajj kita mendapati Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Maka di antara visi, niat selain tadi ikhlas adalah bagaimana seorang muslim sebenarnya kita dapatkan dalam tafsir As-Sa'di, kemudian meringkas bahwa di antara maksudnya seorang muslim memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk memberi manfaat kepada makhluknya, ya, berdasarkan keikhlasan, berbasis keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pemirsa Ummah TV yang semua dirahmati Allah SWT, ini perjuangan kita bagaimana kita membangun standarisasi umat ini. Standarisasi pribadi umat ini, ya, tadi sekedar contoh, banyak tentunya, ya. Dan agenda-agenda ini alhamdulillah sedang berusaha untuk kita amalkan melalui kajian-kajian yang tersebar di masjid-masjid umat ini, tersebar di media-media umat ini, baik media online, televisi, cetak dan lain-lain. Usahanya adalah bagaimana menstandarkan. Contoh lain, sekedar memberi contoh melengkapi, misalnya bagaimana kita mencetak kejujuran dalam pribadi umat ini. Ini kita berikhtiar. Mari kita bayangkan seandainya umat kita, ya, bahwa kajian tentang kejujuran adalah usaha mencetak menjadi umat yang memang standar. Setiap kita ketemu seorang muslim, maka kita bisa tenang. Karena apa? Karena memang umat Islam adalah umat yang jujur. Umat Islam adalah umat yang jujur. Ya, ini contoh standar yang kita bayangkan. Begitupun masalah tawakal. Ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dalam ayat di surah At-Talaq kita kenal. Tapi kembali PR kita dalam meningkatkan SDM, bagaimana agar pribadi muslim terstandarkan dengan pelajaran-pelajaran Al-Quran dan pelajaran-pelajaran dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dengan tawakal tadi, bagaimana pribadi muslim menjadi pribadi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian bagian pertama, standarisasi. Bagaimana menstandarkannya? Di sanalah peran ilmu-ilmu yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang kita pelajari melalui para ulama kita, melalui para ustadz kita, melalui para guru-guru kita. Bagian kedua, jadi standar ini umum, bagaimana kita membayangkan pribadi muslim, maka mereka memiliki akhlakul Islam, ya, akhlak yang mulia memang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian kedua yang juga penting adalah kita silakan standarisasi, dan yang bagian kedua adalah spesialisasi. Ya. Spesialisasi yang dimaksud adalah ketika pertama sebagai seorang muslim memang mereka memiliki standar yang sebenarnya ini seharusnya mendasar bahwa seorang muslim adalah tadi jujur, seorang muslim adalah orang yang tawakal kepada Allah SWT, adalah orang yang ikhlas dalam setiap amalnya. Tapi setelah itu kita harapkan juga seorang muslim adalah orang yang mengejar spesialisasi, artinya mengejar untuk bisa ahli dalam apa yang dia kerjakan. Mungkin cukup untuk mewakili hal ini dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah. Nabi kita SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah SWT menetapkan al-ihsan, ya, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Bahkan dalam hal yang mungkin sederhana kita anggap, yaitu untuk menyembelih hewan, Allah SWT menyuruh kita untuk mengerjakannya dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, ya, yaitu dengan menajamkan pisau yang akan kita gunakan. Tentu ada pelajaran sisi lain bagaimana sikap kita kepada hewan dan kepada makhluk secara umum, tapi poin lainnya yang kita ingin tetapkan bagaimana seorang muslim perlu juga membangun semangat untuk mengejar kebaikan, atau dalam istilah sekarang profesionalisme, kesungguhan dalam apa yang dia kerjakan. Bayangkan sekarang di antara umat ini ada yang berperan sebagai guru, di antara umat ini ada yang berperan sebagai engineer atau insinyur misalnya, ada yang berperan untuk menciptakan, untuk membangun bangunan-bangunan, ada yang berperan untuk membuat jalan, ada yang berperan untuk hal lain-lain, ya. Seandainya semua kader-kader atau
semua kader umat dalam artian sumber daya manusia ini menerapkan prinsip ihsan ala kulli syai, sungguh-sungguh untuk menerapkan, untuk melakukan sesuatu, untuk itqan dalam mengerjakan hal tersebut, maka insya Allah akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ketika seorang guru sungguh-sungguh, maka kita berharap ya, akan lahir murid-murid yang juga luar biasa dari proses pembelajaran tersebut. Ketika seorang petugas administrasi, dia sungguh-sungguh dalam mengerjakannya, maka insya Allah akan melahirkan juga proses-proses yang baik ya, sehingga proses pengajaran untuk mencetak orang, proses pembangunan untuk mencetak bangunan-bangunan, proses manufaktur ya, produksi barang yang juga tidak bisa kita pungkiri diperlukan dalam era sekarang ini, itu akan berjalan dengan baik, dan insya Allah kaum muslimin akan bisa lebih berperan ya, dan kaum muslimin insya Allah bisa bangkit dari kelemahannya dengan konsep ini, yaitu bagaimana seorang muslim menekankan konsep spesialisasi kesungguhan. Ketika dia memiliki amanah tertentu, maka berdasarkan konsep Islam, tentu konsep takdir misalnya, dia memahami ini amanah dari Allah SWT, ini sesuatu yang dipilihkan oleh Allah SWT, bukan sesuatu yang tidak ada juntrungannya, istilah orang. Mengapa saya misalnya mengerjakan ini? Kalau kita melihat dari sisi amanah dari Allah SWT, Allah mengamanahkan kita untuk mengerjakan ini, Allah mengamanahkan kita untuk belajar sesuatu, maka disitulah peran kita untuk betul-betul menyelesaikan tugas tersebut, ya, yaitu dengan spesialisasi, memiliki kekhususan, ya. Dan dalam hadis lain yang juga masyhur sering kita dengarkan dalam sebuah hadis, ya, Nabi kita SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbu idha amila amalan ayyutqinahu. Allah SWT atau kama qala Rasulullah SAW, ya, jika seseorang di antara kalian mengerjakan sesuatu, maka hendaknya dia itqan, hendaknya dia sungguh-sungguh, ya. Atau seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bagaimana membangun kebiasaan, membangun tradisi di kalangan kaum muslimin, sumber daya manusia kalangan muslimin, agar dia sungguh-sungguh, agar dia profesional, agar dia bisa meningkatkan kapasitasnya dalam bidang yang memang Allah bukakan kepadanya. Dan kalau kita lihat ini kepada para ulama kita, maka kita akan dapati bagaimana mereka pun begitu luar biasa dalam mengejar apa yang memang menjadi, kita istilahkan sekarang mungkin tugas mereka, ya, bagaimana atau peran mereka, bagaimana seorang ulama, seorang penuntut ilmu bekerja keras, ya, atau bersungguh-sungguh sehingga bisa mencapai level yang susah untuk kita bayangkan saat ini, ya. Seseorang yang belajar ilmu hadis sampai mengumpulkan ilmu begitu luar biasa, ya, sampai menghasilkan karya tulis yang begitu banyak, yang begitu produktif. Tentu ini perlu kerja yang luar biasa, dan ini yang juga ditunggu termasuk saya pribadi dan kita semuanya, bagaimana kita berusaha untuk mengejar spesialisasi ini, kekhususan kita, ya, karena Allah SWT, pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah SWT, tentu membagi kita dengan peran-peran yang kalau kita mencoba untuk mensyukuri, untuk melihat ada peran-peran yang Allah berikan kepada kita, yang Allah bukakan kepada kita. Kalau kita mensyukuri itu, kita menyadari itu, dan kita kejar untuk betul-betul unggul dalam apa yang Allah bukakan tersebut, kembali insya Allah semoga ini bisa menjadi upaya yang baik untuk meningkatkan SDM umat, dan pada ujungnya insya Allah meningkatkan kondisi dari kaum muslimin. Jadi pertama tadi standarisasi, bahwa kita memiliki standar dasar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Spesialisasi tentu juga adalah bagian dari ajaran kaum muslimin, ya. Kesungguhan untuk memberikan sesuatu dari ilmunya, ya. Sekedar tambahan, kebetulan saya pribadi alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk sekolah di Jepang beberapa tahun, ya. Kalau di antara teknologi yang membantu Jepang dalam pembangunannya dan dalam banyak hal, itu teknologi kereta cepat yang mereka sebut dengan Shinkansen, ya.
Kalau kita bayangkan di antara Shinkansen bahkan di era sebelumnya, ya, terlepas dari bagaimana usaha yang atau tujuan dari yang mereka lakukan, tapi di antara mesin yang mereka gunakan, pesawat-pesawat yang dikenal dengan kamikaze, pesawat untuk menghancurkan kapal dengan cara menabrakkannya, ternyata yang mendesainnya sama dengan yang mendesain kamikaze. Dan yang ingin saya ambil di sini adalah ketika beliau merancang bentuk dari Shinkansen sehingga dia bisa bergerak begitu cepat, setelah dia memberikan semua ilmunya, akhirnya dia pensiun dan dia mengatakan, telah kuberikan semua ilmu tentang teknologi yang saya ketahui, ya, untuk karya ini, untuk karya dari kereta cepat Jepang tersebut. Ya, ini terlepas dari ajaran atau pemahaman orang Jepang, tetapi yang ingin kita ambil bagaimana kesungguhan mereka untuk memberikan dan untuk unggul dalam bidang yang Allah bukakan. Yang ketiga, pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah SWT, yang ketiga, yang ketiga adalah sinergi. Karena kita tahu bagaimanapun seorang pribadi mencoba mengunggulkan dirinya, mencoba meningkatkan kapasitas dirinya, tetap seorang pribadi tidak pernah cukup. Ya. Maka yang ketiga di antara karakter pribadi Muslim yang kita butuhkan adalah kemampuannya untuk bersinergi, kemampuannya untuk menutup kekurangan dari rekannya, dan kesiapannya untuk ditutupi oleh rekannya. Ya, kesiapan untuk membantu rekannya, ya, menyadari kekurangan rekannya tanpa melemahkan, tanpa menghina, tetapi mengisi kekurangan tersebut. Dan kesiapan untuk menyadari juga bahwa kita sendiri memiliki kekurangan, kita sendiri memerlukan pertolongan dari orang lain. Demikianlah dalam ayat yang masyhur dalam surah Al-Maidah, kita kenal semuanya perintah Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah SWT wa ta'awan, dan bekerjasamalah, saling tolong menolonglah, 'alal birri wat taqwa. Dan ini rekan sekalian, dalam hal dakwah, dalam hal penyebaran ilmu Islam kita perlu berta'awun, bahkan dalam hal-hal yang lain. Ya, kebetulan saya sendiri bergelut di bidang teknologi, bahkan di bidang teknologi kemampuan untuk berta'awun ini sendiri penting. Ya, karena susah kita untuk melahirkan sebuah karya tanpa kemampuan untuk berta'awun, tanpa kemampuan untuk bekerja sama. Apalagi kalau kita membayangkan ide-ide atau semangat-semangat untuk memperbaiki kondisi umat, tetapi kita tidak siap untuk bersinergi, tidak siap untuk berta'awun, maka rasanya sulit untuk membangun perubahan yang besar, untuk membangun perbaikan yang besar. Sekali lagi, sinergi ini diantara syarat yang penting dari pribadi seorang muslim. Setelah dia memiliki standar yang mendasar sebagai seorang muslim, dia pun mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang Allah bukakan. Ya, setiap pribadi mengembangkan kemampuan yang Allah bukakan dengan spesialisasi yang khusus tadi. Dan kita paham tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kecil. Semuanya dipandang dari bagaimana mereka memanfaatkan pintu yang Allah bukakan bagi mereka sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana bersinergi satu sama lain, sehingga insya Allah secara bersama bisa membangun, bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Demikian pemirsa Umat TV yang semoga dirahmati Allah SWT. 3 hal ini sekedar ulasan, tentu tema-tema yang sebenarnya sering disampaikan oleh para ustadz kita, para ulama kita, tentang bagaimana kita meningkatkan upaya meningkatkan sumber daya manusia dari kaum muslimin, yaitu kita mulai dengan standarisasi, ya, memiliki standar tadi keikhlasan dan hal-hal yang diajarkan, hal-hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diajarkan oleh agama kita, tapi PR-nya bagaimana mencetak itu dalam pribadi-pribadi kaum muslimin. Sehingga kita melihat umat Islam, yang kita lihat adalah umat Islam yang memang memiliki nilai-nilai Islam itu sendiri, kejujuran, ya, amanah. Kita tanya dia muslim, maka harusnya menjadi otomatis bahwa dia akan amanah dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Ketika kita mendengar kabar dari seorang muslim, seharusnya kita bisa meyakini bahwa dia tidak berdusta. Ya. Ini diantara PR pertama, standarisasi, dan PR yang kedua yaitu
membangun spesialisasi, ya, membangun keunggulan-keunggulan dari apa yang dibukakan Allah SWT kepada masing-masing pribadi kaum muslimin. Karena tentu mustahil kita menyamakan target semuanya. Ya, artinya kita tidak bisa memaksa semua kaum muslimin harus pintar membuat bangunan. Semua kaum muslimin harus pintar menjadi da'i, menjadi ulama. Maksudnya harus menjadi ulama ahli tafsir. Tidak bisa kita paksa semua kaum muslimin harus seperti ini, tapi Allah SWT membuka peran masing-masing, yang membuka lapangan masing-masing untuk berkarya, untuk beramal bagi Allah SWT. Ya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengarahkan setiap SDM kaum muslimin memanfaatkan itu, ya, mensyukuri jalan itu, mengoptimalkan jalan yang telah Allah SWT bukakan kepadanya. Dan yang ketiga, bagaimana kita membangun sinergi di antara kaum muslimin, membangun ta'awun di antara kaum muslimin. Demikian pemirsa Umat TV yang kembali semoga dirahmati Allah SWT, sedikit ulasan agenda bagi kita, bagi saya pribadi untuk melengkapi agenda standarisasi, spesialisasi dan sinergi. Semoga Allah SWT menjadikan waktu yang telah kita lewati ini sebagai amal soleh, dan tentu semoga Allah SWT juga menjadikan kita insya Allah bisa menjalani agenda-agenda tadi, standarisasi, spesialisasi dan sinergi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.